Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijar Haikal Rapat. Di sini saya akan mereview hukum pidana lanjutan pada pertemuan ke-7, yaitu dari bab 1 sampai bab 3 atau percobaan atau bisa disebut fogging, atau 6, yaitu definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP-nya ada batasannya. Menemukan kapan ada percobaan, menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP yaitu mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiganya. Yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Hal yang keempat, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan. Selesai pasal 54 KUHP itu mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana. Tindak pidana berdasarkan kedua pesawat tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah tindak pidana yang berupa kejahatan diatur dalam buku 2 KUHP. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut dikarenakan sanksi pidana selanjutnya bab 2 penyertaan atau delmening. Istilah kenyataan disebut juga turut campur peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta delming, completive partition, dan lain-lain. Secara umum, buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62 secara khusus tersebarlah buku 2 KUHP dan buku 3 KUHP dan beberapa peraturan dari KUHP atau tindak pidana khusus yang pengertian penyertaan atau apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa yang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Bentuk-bentuk kenyataan yang ke-1 ada yang melakukan, yang kedua yang menyuruh melakukan, ketiga turut serta melakukan, yang keempat yaitu yang membujuk atau menggerakkan, dan yang terakhir adalah membantu melakukan. Selanjutnya bab 3 berbarengan atau gabungan tindak pidana. Pengertian berbarengan dalam KUHP ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan ke-1, seorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa peraturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan dipidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntut perkara-perkara tersebut harus sekaligus bersamaan di antara ketiga pengertian tersebut. Yang paling penting adalah yang nomor 1, karena menyangkut kekuatan yang berpengaturan berbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71 sampai dengan ke-1 berbarengan peraturan atau konsul sus idealis yang diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua, perbuatan berlanjut atau diatur dalam pasal 64 KUHP. Yang ketiga, berbarengan perbuatan konsusialis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konsusialis, realis dan konrusus adalah bentuk unsur murni, sedangkan perbuatan berlanjut adalah bukan bentuk korupsi. Konrusus murni. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.